Kisah Sang Penakluk. Sebelum lanjut, bagi yang belum subscribe Cafe Novel, silahkan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Jangan lupa juga tinggalkan like, komen dan share video ke medsos yang sahabat punya. Oke lanjut. Bab 555-556 Tuhau Yu Haoran. Perjalanan yang menyenangkan, tetapi pemandu wisata itu diseret paksa oleh dua pria berpakaian hitam, hanya menyisakan sekelompok siswa yang berdiri di tempat. Semua orang saling memandang, bingung, tidak yakin apa yang harus dilakukan selanjutnya. Bagaimana situasinya? Aku tidak tahu. Pemandu wisata itu tidak mungkin penipu, kan? Aku juga berpikir begitu. Bagaimana kita bisa ditangkap begitu tiba-tiba? Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Tiba-tiba, sekelompok siswa itu seperti lalat tanpa kepala, tidak dapat menemukan arah. Bagaimanapun, mereka tidak terbiasa dengan tempat ini. Semua orang mulai panik, terutama gadis-gadis itu. Mereka begitu cemas hingga hampir menangis. Namun, ada satu orang di antara kerumunan yang tampak sangat bahagia, seolah-olah kesempatannya untuk pamer akhirnya tiba. Orang ini tidak lain adalah ketua kelas 3, Yu Haoran. Gengsi Yu Haoran di kelas 3 langsung jatuh ke dasar setelah mengalami cerita kereta, pembingkaian, dan keindahan di hotel-hotel. Pada saat ini, Yu Haoran sangat membutuhkan kesempatan untuk menunjukkan dirinya dan membersihkan noda putihnya. Sekarang pemandu wisata bernama Qin Yuxin ini telah dibawa pergi dengan cara yang kacau, hal itu memberi Yu Haoran kesempatan untuk melakukannya. Mereka yang ingin menjadi yang pertama melakukannya semuanya tergerak oleh ide ini. Namun, tidak semua orang memiliki kekuatan dan kepercayaan diri untuk melakukannya. Minggir, minggir, semuanya minggir. Yu Haoran dengan percaya diri menerobos kerumunan, dan kemudian, berdiri di depan kerumunan dengan ekspresi puas diri. Pada saat ini, lebih dari 50 siswa memandang Yu Haoran dengan rasa ingin tahu, ingin melihat apa sebenarnya yang ingin dilakukan Yu Haoran. Yu Haoran mengubah postur tubuhnya, dan kemudian berdeham, para siswa, jangan panik, kita semua tidak panik. Kami menghabiskan uang untuk bepergian, tetapi kami tidak tahu apa yang terjadi pada pemandu wisata Qin. Namun, kita tidak boleh mengganggu suasana hati kita yang baik dalam pariwisata karena kejadian ini. Bagaimana dengan ini? Saya melihat bahwa semua orang telah berjalan sepanjang pagi, dan juga lelah dan letih. Biarkan aku menjadi tuan rumah makan siang hari ini, dan mentraktir semua orang makan. Bagaimana? Itulah yang disebut, kepala ular tidak mungkin. Para siswa yang awalnya panik, ketika mereka melihat Yu Haoran menjulurkan kepalanya, mereka semua menjadi berani. Keadaan mulai tenang. Sebagai antek Yu Haoran yang paling setia, segera mengerti apa yang dimaksud Yu Haoran. Sambil mengetupkan mulutnya ke samping, dia berkata, benar sekali, teman-teman sekelas, kita harus mendengarkan nasihat teman sekelas kita, jangan pedulikan dia lagi. Mari kita makan sampai kenyang dulu sebelum membicarakan hal lain. Teman sekelas Yu akan membayar harga yang sangat mahal kali ini, kita tidak bisa melepaskan kesempatan ini. Setelah mendengar dorongan Qianzong, semua orang saling memandang, emosi mereka kembali bergejolak. Ya. Marsal adalah seorang taipan. Biarkan dia mentraktir, Hehe, hal yang sangat bagus, aku bahkan tidak bisa meminta satu pun. Setelah beberapa saat keributan, 50 orang aneh itu, di bawah pimpinan Yu Haoran, bergegas masuk ke restoran makanan laut. Wajah Yu Haoran penuh dengan kesombongan saat dia berjalan ke depan kerumunan. Ketika Yu Haoran tiba di konter, dia mengetuk meja dan berkata, bos, kami ingin 5 meja. Aku harus bergegas, teman-teman sekelasku semua lapar. Di dalam bar, seorang sosok paruh baya menjulurkan kepalanya dan melihat ke arah tubuh Yu Haoran. Melihat sikap Gongzi Yu Haoran, dia hanya berkata dengan acuh tak acuh, tuan dan nyonya, silakan naik. Masih ada kursi kosong di lantai atas. Yu Haoran mendengus, dan memimpin lebih dari 50 orang langsung ke lantai 2 restoran makanan laut. Yu Haoran saat ini tampak seperti seorang pemimpin. Di antara kerumunan, Kevin Ye dan 3 orang lainnya berada di paling belakang. Jelas, setelah mengalami insiden dijebak di kereta, Lana Qin, gadis kecil ini, yang mudah dilawan, memiliki kesan yang sangat buruk tentang Yu Haoran, dan melihat bagaimana Yu Haoran tanpa kendali mengundang teman-teman sekelasnya untuk makan malam, Lana Qin merasa lebih meremehkan. Kevin Ye tertawa di samping, Lan kecil, kamu tidak bisa mengatakannya seperti itu, tidak perlu melawan uang. Untung saja ada yang mentraktir kita makanan, kita hanya perlu mengikuti antek dan minum.
Apa yang dikatakan Kevin Ye setelah itu, Lana Qin bahkan tidak memperhatikan. Matanya hanya berkedip, saat dia dengan bersemangat meraih lengan Kevin Ye, dan terkikik, Kevin Ye, kamu baru saja memanggilku apa? Lan kecil, ada apa? Lana Qin memasang wajah penuh rasa nyaman saat dia tersenyum nakal, jika kau memanggilku lagi, apakah kau akan memanggilku seperti itu lagi? Aku suka. Melihat penampilan Lana Qin yang tak terkendali, Mia Fang bergumam sendiri dari samping. Dia jelas tidak senang. Lin Sailing hanya menutup mulutnya dan terkekeh. Begitu saja, mereka tiba di lantai 2. Memang ada lebih banyak meja kosong di lantai 2 hotel. Melihat begitu banyak orang bergegas datang, bahkan para pelanggan di lantai 2 menatap mereka dengan aneh. Yu Haoran tidak mau menerima ini. Dia memilih untuk berada paling dekat dengan jendela, dan pemandangannya adalah yang terbaik. Qian Zong dan Fang Minli duduk bersamanya, satu di setiap sisi. Setelah sekitar 50 orang duduk, Yu Haoran melambaikan tangannya ke arah pelayan cantik yang telah menyiapkan hidangan. Nona cantik, tidak perlu memesan, aku hanya membawa sekelompok teman sekelasku ke sini untuk bersenang-senang. Akulah yang akan membayar kelima meja ini hari ini. Untuk hidangan lautmu, kamu dapat memilih yang segar. Mendengar kata-kata Yu Haoran, gadis cantik yang sedang memesan segera menutup menu, dan tertawa, baiklah, Tuan, aku akan pergi dan memberi instruksi ke dapur sekarang. Setelah itu, gadis cantik itu berbalik dan pergi. Saat dia berjalan, dia menunjukkan ekspresi licik. Dia berpikir dalam hati, sepertinya aku cukup beruntung hari ini. Aku benar-benar bertemu dengan seekor domba besar yang gemuk. Terhadap temperamen Yu Haoran yang kaya, siswa lain yang bersamanya tidak dapat menahan diri untuk tidak memujinya tanpa henti. Kamu penipu, bukan? Kamu kaya, kamu keras kepala. Hehe, seperti inilah seharusnya seorang Taipan sejati. Ini tidak akan berhasil, aku harus bersulang untuk Yu Suai sekarang. Semua orang sangat gembira. Di hadapan makanan yang lezat seperti itu, semua yang mereka katakan tentu saja adalah kata-kata pujian yang baik. Saat Yu Haoran mendengarkan kata-kata pujian ini, tentu saja, dia merasa seolah-olah sedang melayang di udara, dan tidak tahu apa yang sedang terjadi. Duduk di meja utama, tatapan Yu Haoran tiba-tiba jatuh pada Kevin Ye yang sedang menghadapinya, penuh dengan provokasi dan penghinaan. Semakin dia menatap Kevin Ye, semakin bahagia dan bahagia dia. Dia benar-benar dengan cepat berdiri dari tempat duduknya dan langsung berjalan menuju meja Kevin Ye. Kevin Ye, apa yang terjadi di kereta kemarin sebenarnya adalah kesalahpahaman. Hari ini, aku akan menganggap meja ini sebagai permintaan maaf. Kamu tidak perlu bersikap sopan hari ini, makanan enak apa yang bisa dimakan di hotel ini. Pesan saja apapun yang kamu mau, aku, Yu Haoran, mampu membelinya. Namun, Ye Zichen memikirkannya. Aku bertanya-tanya kapan lagi kamu ingin mencoba hidangan laut yang begitu lezat. Jadi, kamu tidak boleh bersikap sopan kepadaku, dan biarkan perutmu saja yang makan. Setelah itu, Yu Haoran tertawa dan berbalik. Siapapun bisa mendengar nada mengejek dalam suaranya. Di permukaan, Yu Haoran ada di sini untuk meminta maaf kepada Kevin Ye, tetapi pada kenyataannya, dia ada di sini untuk menyakiti Kevin Ye. Namun, Lana Qin berbeda. Dia membanting sumpitnya di atas meja dan hendak berdebat dengan Yu Haoran. Namun, dia dihalangi oleh Kevin Ye. Kevin Ye, mengapa kamu menghentikanku, dan mengapa kamu tidak membiarkanku naik dan memberi pelajaran pada makhluk tercela itu? Kata Lana Qin dengan keras. Kevin Ye hanya berkata sambil tertawa, Lan kecil, jika kau bertengkar dengan orang seperti dia setiap hari, tidak hanya akan menurunkan moral kita juga tidak akan punya banyak waktu. Karena dia menyuruh kita melakukan apapun yang kita inginkan, sebaiknya kita melakukan sesuatu. Kurasa tuna dan travel putih liar itu cukup enak. Song yang luar biasa, bagaimana menurutmu? Melihat senyum nakal Kevin Ye, Mia Fang langsung mengerti dan berkata, aku juga merasakan hal yang sama, sepertinya kita bisa makan dengan lahap hari ini. Kevin Ye, Lin Sailing, dan Mia Fang saling memandang dan mencibir. Hanya gadis kecil yang polos, Lana Qin, yang tidak mengerti dan masih dengan bodohnya menjejali dirinya sendiri di dalam labu botol. Apa yang kalian bicarakan? Kenapa aku tidak bisa mengerti sepatah kata pun? Lana Qin bertanya dengan bodoh. Di sisi lain, setelah Yu Haoran mengejek Kevin Ye beberapa saat, suasana hatinya sangat baik dan dia akhirnya mengeluarkan seteguk kebencian. Sambil menggelengkan kepala, Yu Haoran berkata kepada antek-anteknya, Qian Zong, dan Fang Minli, orang desa seperti kalian masih ingin bertarung denganku. Hari ini,
Aku akan menunjukkan kepada kalian apa yang disebut kekuatan uang. Sekelompok bajingan malang yang tidak berpengalaman. Tepat ketika Yu Haoran sedang bersenang-senang, Kevin Ye tiba-tiba berdiri. Menjepit ujung hidungnya, dia berbalik ke arah Mia Fang dan yang lainnya dan berkata dengan sedikit canggung, kalian duduk dulu, aku akan pergi ke kamar mandi. Aku akan segera ke sana. Mia Fang dan Lana Qin tentu saja tidak tahu makna terdalam Kevin Ye, tetapi Lin Sailing jelas tentang hal itu. Lin Sailing menyeringai dan bertanya dengan lembut, apakah kalian ingin aku pergi bersama kalian? Apa? Lana Qin mendengarnya dengan jelas dan berteriak. Dia menatap Lin Sailing dan Kevin Ye dengan aneh. Lin Sailing, kalian terlalu blak-blakan, bukan? Kalian ingin menemaninya ke kamar mandi. Kalian, Lin Sailing tahu bahwa Lana Qin salah paham dan langsung tertawa, aku hanya takut dia tidak akan bisa menemukan kamar mandi. Lana Qin, jangan terlalu terkejut. Penjelasan Lin Sailing sangat dipaksakan, dan sulit bagi Lana Qin untuk mempercayainya juga. Namun, ketika mereka mengatakan itu, Mia Fang yang berada di samping menjadi waspada, dan memikirkan sesuatu. Dia menatap Kevin Ye dengan panik. Ye Qian merasa canggung, dia mencubit ujung hidungnya dan berkata kepada Lin Sailing, aku bisa menangani masalah sekecil itu sendiri. Lin Sailing mengangguk, dan kemudian Mia Fang berkata, suamiku, hati-hati. Lana Qin bahkan lebih bingung. Dia mengusap dahinya dan bertanya dengan hampa, kamu, apa yang sedang kamu bicarakan? Mengapa aku tidak mengerti sepatah kata pun? Mia Fang dan Lin Sailing saling memandang tetapi tidak mengatakan apapun. Lana Qin bahkan lebih cemas sekarang, saat dia cemberut dan mendengus. Dia menggambar menu 2 kali, kamu bahkan tidak memberitahuku, apa istimewanya itu? Kamu hanya tahu cara menggertakku. Aku akan melakukannya, aku akan melakukannya. Aku akan membunuh kalian. Di meja Yu Haoran, Qian Zong juga memperhatikan kepergian Kevin Ye yang tiba-tiba. Dia menarik Yu Haoran dan berkata, Tuan Muda Yu, cepat, lihat Kevin Ye itu melarikan diri. Sepertinya dia takut setengah mati oleh semangat kepahlawananmu, Tuan Muda Yu. Yu Haoran memasang ekspresi puas di wajahnya. Ia mengira Kevin Ye sedang diejek olehnya sampai-sampai ia merasa malu, dan tertawa berlebihan dan aneh. Saat berbicara, Yu Haoran melirik Mia Fang yang duduk di meja yang sama dengan Kevin Ye dengan penuh nafsu. Lana Qin, Lin Sailing, dan ia berkata dengan marah, aku tidak mengerti, Mia Fang, ketiga wanita cantik yang merupakan gadis cantik di sekolah ini, mengapa mereka menghabiskan hari-hari mereka mengelilingi Kevin Ye, seorang pecundang yang malang. Apa-apaan ini, pasti ada yang salah di sini. Bab 556 Penyembunyian Kekayaan. Restoran makanan laut yang dekat dengan pantai Mandala ini tidak besar atau kecil, tetapi memiliki 3 lantai. Namun, lantai pertama dan kedua digunakan untuk makan. Lantai ketiga tidak terbuka untuk umum. Sebaliknya, itu adalah kantor pribadi, atau lebih tepatnya, klub pribadi. Di lantai kedua, ada 2 pria berpakaian hitam yang mengenakan kacamata hitam menjaga pintu masuk ke lantai 3. Dilihat dari tubuh mereka yang berotot, mereka jelas merupakan praktisi kebugaran biasa. Di balik kacamata hitam itu, mata mereka sangat tajam saat mereka memperhatikan setiap gerakan di pintu masuk gedung. Di sudut lantai 3 ada sebuah ruangan besar, dipenuhi dengan aroma teh. Di ujung ruangan berdiri seorang sosok setengah baya yang pendek dan gemuk mengenakan kaos putih. Wajah pria setengah baya itu penuh dengan senyum, dan ada bekas luka sepanjang jari di dahinya. Pria setengah baya itu membuka kipas di tangannya dan mengipasi dirinya sendiri. Di belakangnya, ada 2 pria berpakaian hitam lainnya yang berdiri dengan tangan di belakang punggung mereka, tampak seperti pengawal. Di depan pria paruh baya itu, Qin Yuxin sedikit gemetar. Dia menundukkan kepalanya, tidak berani bernapas dengan keras, seolah-olah dia sangat takut. Perlahan-lahan menutup kipas lipat di tangannya, suara serak pria paruh baya itu terdengar sambil tersenyum, gadis kecil Qin, hari apa hari ini? Qin Yuxin gemetar dan tergagap, hari ke-39. Lumayan. Baguslah kamu ingat. Tanggal besok akan tiba. Qin kecil, meskipun aku, saudara ke-7, bukanlah orang yang akan menepati janjiku di perbatasan Laut Selatan ini, aku masih punya harga diri. Kamu tahu aturan saudara ke-7ku, uang yang aku pinjamkan padamu tidak boleh ditunggak. Sekarang sudah hari ke-39, dan besok adalah hari terakhir. Jika kamu tidak bisa mengumpulkan 700.000 lagi, maka saudara ke-7 tidak akan semudah itu untuk dihadapi. Qin Yuxin tercengang. Dia tersadar dan melangkah maju 2 langkah, memohon, penatua ke-7,
Aku benar-benar sedang mengalami masa sulit sekarang, dan ayahku masih di dalam rumah sakit. Penatua ketujuh memohon padamu, kumohon, bisakah kau memberiku waktu seminggu lagi? Tanpa menunggu Qin Yuxin selesai berbicara, wajah tuan ketujuh yang sudah setengah baya itu langsung menjadi gelap. Qin Yuxin segera mengoreksi dirinya sendiri, 3 hari, itu juga tidak masalah. Tetua ketujuh tertawa dingin, dan mengangkat dagu Qin Yuxin dengan kipas di tangannya. Gadis kecil Qin, mengapa kau begitu keras kepala? Jika bukan karena aku yang mengatakan, kau sebagai pemandu wisata, bukankah uangnya sudah naik? Jika kau belajar dari Xiao Yu dan pergi ke pusat perbelanjaan besar untuk mendapatkan komisi, bukankah 700.000 yuan akan sepadan dengan setiap menitnya? Mengapa kau harus mempersulit dirimu sendiri? Wajah Qin Yuxin dipenuhi dengan kebingungan saat dia tergagap, tapi, aku tidak bisa melakukan ini tidak bermoral. Tetua ketujuh tertawa terbahak-bahak. Moralitas bukanlah apa-apa. Selama kita menghasilkan uang di dunia ini, siapa yang peduli dengan itu? Setelah mengatakan itu, wajah tetua ketujuh berubah dingin lagi. Gadis kecil Qin, kebaikan dan toleransi tetua ketujuh adalah semua karena lelaki tua keluargamu. Bagaimanapun, lelaki tua ini adalah pemandu tetua ketujuh bertahun-tahun yang lalu. Aku akan mengingat kebaikan ini. Namun, kebaikan tetaplah kebaikan, dan utang tetaplah utang. Jika kamu tidak meninggalkan Universitas Yansu yang ditunjukkan oleh tetua ketujuh kepadamu, maka kamu hanya akan mampu menanggung sendiri akibatnya. Besok adalah batas waktunya. Jika kamu masih belum membayar, maka aku minta maaf. Aku akan mengikuti aturan dan menjualmu kepada saudari penjual bunga sehingga kamu dapat tinggal beberapa hari di tambang emasnya. Mendengar ultimatum dari tuan ketujuh, Qin Yuxin sangat takut hingga wajahnya yang cantik menjadi pucat, terutama ketika dia mendengar nama Kakak Hua, yang dapat dikatakan sebagai nama yang tidak diketahui oleh siapapun di Laut Selatan. Qin Yuxin bahkan tidak berani membayangkan apa yang akan terjadi jika dia jatuh ke tangannya. Tetua ketujuh, aku mohon padamu. Beri aku beberapa hari lagi, aku pasti akan mengumpulkan semua 700.000, aku mohon padamu. Tetua ketujuh melambaikan tangannya dan berkata, tidak ada gunanya bagimu untuk memohon padaku. Orang tua keluargamu seharusnya tahu apa yang sedang terjadi di dunia bawah. Karena aku tidak dapat menyakiti keluargaku, aku sudah menunjukkan belas kasihan. Qin kecil, kamu masih punya waktu 24 jam. Pikirkanlah dengan perlahan. Saat dia mengatakan ini, tetua ketujuh menoleh ke belakang dan tersenyum, tentu saja, kamu masih punya pilihan ketiga, dan itu adalah menyetujui pernikahan dengan keluarga Rong. Keluarga Rong sangat kaya dan berkuasa di Laut Selatan, jadi selama kamu setuju untuk menikahi Tuan Muda Rong, 700.000 ini hanyalah masalah kecil. Tidak, aku tidak akan menikahi Rong Dingguo, menyerahlah. Qin Yuxin tiba-tiba meledak, dan berkata dengan keras. Meskipun Qin Yuxin masih seorang gadis, dia tidak bodoh. Ayahnya telah terluka dan dirawat di rumah sakit karena tertabrak mobil, dan dia terpaksa meminjam uang, namun mau bagaimana lagi, Qin Yuxin lemah, bagaimana mungkin seorang gadis mampu menahan semua serangan ini. Tuan ketujuh terkejut, dia tidak menyangka bahwa Qin Yuxin, yang awalnya memohon dengan sekuat tenaga, akan menjadi begitu tegas dan galak ketika keluarga Rongnya disebutkan. Bagaimanapun, dia sekarang adalah seorang seniman bela diri tua, jadi dia tersenyum malas dan berkata, baiklah, anggap saja aku melakukan hal-hal yang tidak perlu. Qin kecil, karena kamu tidak menghargai kebaikanku, lupakan saja. Namun, kamu harus mengembalikan 700.000 besok siang. Tidak mungkin kehilangan sedikit pun. Masalah ini sama saja, tidak ada cara untuk membicarakannya. Qin Yuxin ingin mengatakan sesuatu, tetapi tepat pada saat ini, sebuah suara malas keluar dari kursi kantor di seberang ruangan. Pemandu wisata Qin, jadi kamu di sini. Butuh waktu lama bagiku untuk menemukanmu. Sungguh tidak bertanggung jawab kamu meninggalkan rombongan wisata kita dan pergi sendiri. Suaranya elegan, tetapi mengandung sedikit nada main-main. Di seluruh ruangan, tetua ketujuh, Qin Yuxin, serta dua pengawal di belakang tuan ketujuh semuanya tercengang. Ruangan ini khusus disediakan untuk tuan ketujuh, orang luar tidak diizinkan masuk. Selain itu, ada seseorang di luar. Keempat orang ini tidak tahu bagaimana pemuda ini, yang duduk dengan santai di kursi kantornya, bisa masuk. Qin Yuxin sendiri tercengang, dia mengenal pemuda ini, tetapi siapa lagi dia selain siswa yang membantunya di bas. Tetua ketujuh tidak senang bahwa wilayah pribadinya sendiri telah diserbu dengan santai.
Wajahnya berkedut saat dia berteriak pada Kevin Ye, "Bocah bau, siapa kamu? Siapa yang membiarkanmu masuk?" Kevin Ye memiringkan kepalanya dengan senyum yang bukan senyum dan berkata dengan malas, "Siapa yang membiarkanku masuk? Aku sendiri." Tes, tes. Dia sangat tua namun dia bahkan tidak bisa melihat hal sekecil itu. Dia dapat dianggap hidup seperti anjing. Sialan, bajingan kecil, kaulah orang pertama yang berani berbicara seperti itu kepadaku di Laut Selatan. Kurasa kau pasti sudah lelah hidup. Dia memiringkan kepalanya dan menatap kedua pria besar di belakangnya. Kakak ketiga, kakak keempat, pergilah, lumpuhkan bocah ini. Kedua pria berpakaian hitam itu hendak menyerang ketika Qin Yuxin panik dan berkata, Penatua ketujuh, mohon bersabarlah, dia hanya seorang murid di tim yang kupimpin, kau, tolong jangan mempersulitnya. Penatua ketujuh mencibir. Murid, kurasa menjadi seorang kekasih lebih seperti itu. Tidak heran kau, gadis kecil, berulang kali menyingkirkan masalah keluarga Rong. Saat dia berbicara, ekspresi Penatua ketujuh menjadi semakin getir, seolah-olah dia ingin memakan Kevin Ye hidup-hidup. Namun, Kevin Ye tetap santai seperti biasa. Dia bahkan mengeluarkan sebatang rokok dan menyalakannya, yang kumaksud adalah Xiaoqi, jangan membuatnya terdengar begitu buruk. Apa maksudmu dengan membesarkan anak nakal yang liar? Saat berbicara, Kevin Ye berpura-pura menatap Qin Yuxin dengan mata lembut, Yuxin, kamu salah di sini. Mengapa kamu tidak memberitahuku tentang hal itu saat kamu dalam kesulitan? Itu hanya $700.000, kamu menyiramkan air kemana-mana. Dengan itu, Kevin Ye dengan santai mengeluarkan cek. Awalnya, Kevin Ye tidak ingin menggunakan benda ini, tetapi untuk menjilat Kevin Ye, Sue Changkong telah menyiapkan sebuah buku untuknya. Namun, dari apa yang bisa dilihat Kevin Ye, benda ini masih ada gunanya. Paling tidak, bersikap tenang masih tidak buruk. Qin Yuxin tercengang, dia bahkan tidak tahu apa yang Kevin Ye rencanakan untuk dilakukan. Kevin Ye dengan santai mengisi sejumlah 700.000 dan kemudian merobek cek itu. Dengan lambaian tangannya, cek itu melayang di depan tetua ketujuh seperti seekor naga yang melayang di depannya. 700.000, perhatikan baik-baik. Dengan itu, Kevin Ye berdiri dari tempat duduknya dan berjalan ke sisi Qin Yuxin. Dia memegang tangan kecil Qin Yuxin yang berkeringat dan tersenyum penuh kasih, baiklah, sayang, aku akan membayarmu juga. Tidak apa-apa, ayo pergi. Rencana Tuan Ketujuh adalah muncul dan memaksakan utang pada Qin Yuxin, lalu memberikan gadis kecil itu, Qin Yuxin, kepada saudari bunga untuk menakut-nakutinya. Pada akhirnya, orang-orang dari keluarga Rong akan datang sebagai orang baik dan membayar utangnya. Siapa yang mengira bahwa Cheng Ye akan muncul entah dari mana dan diam-diam mengeluarkan 700.000 emas untuk membantu Qin Yuxin membayar utangnya. Melihat Kevin Ye hendak pergi bersama Qin Yuxin, rencana tetua ketujuh hampir hancur total. Berhenti. Bentak tetua ketujuh. Kevin Ye memegang cincin asap dan menoleh. Dia memiliki senyum menggertak di wajahnya saat dia berkata, Xiaoqi, kamu sudah mengembalikan uangnya, apalagi yang kamu inginkan? Apakah kamu ingin aku turun untuk makan? Tetua ketujuh mendengus dan berkata, kamu akan membayar kembali uangnya, tetapi 700.000 ini hanyalah modal. Gadis Qin itu telah meminjam uang selama total 39 hari. Jika kamu tidak punya 3.800.000, lupakan saja rencanamu untuk pergi. Qin Yuxin menjadi cemas dan berkata, Tuan Ketujuh, bukankah kita sudah sepakat sebelumnya bahwa kita tidak akan menagih bunga dalam 40 hari? Mengapa sekarang ada bunga tambahan 3.800.000? Kevin Ye tertawa, kamu gadis bodoh, meminjamkanmu pinjaman hanyalah jebakan, kamu masih tidak bisa melihatnya, bahkan jika Anda dapat mengembalikan 700.000 besok, itu akan tetap sama. Tujuan mereka adalah Anda, bukan uang. Ini, Qin Yuxin sama sekali tidak dapat menerima pengaturan ini, dan benar-benar tercengang. Tetua ketujuh tersenyum licik. Bocah, kau masih orang bijak. Tapi kau tidak mengerti bahwa orang tidak datang ke sini untuk mengarungi. Saat dia mengatakan ini, tetua ketujuh menoleh dan berkata, kakak ketiga, kakak keempat, bunuh anak ini dan rebut buku cek darinya. Setelah memberikan perintahnya, Tuan Ketujuh dengan senang hati duduk kembali di sofa dan mencibir, bocah, kau tidak harus mati, paling-paling kau hanya patah tangan atau kaki. Tapi kau cukup bodoh untuk mengeluarkan buku cek di depan kakek ketujuhmu. Faktanya, Tuan Ketujuh cukup baik untuk mengajarimu, sebelum kau meninggal, untuk menyembunyikan kekayaanmu. Saat kau sampai di sana, kau akan jauh lebih baik. Saat dia berbicara, dia memasukkan sejumlah besar uang ke dalam rekeningnya, hatinya dipenuhi dengan kegembiraan.